Dulu lagu hits pasti enak didengar. Kalau sekarang lagu yang viral itu videonya harus bagus dan harus bisa gampang dilihat di TikTok. Welcome back to Podcast Unboxing bersama saya Mohfred, host yang kalian tunggu-tunggu dan kangen-kangenin. Dan di sebelah kami ini sudah ada narasumber yang kece badai. Tapi tunggu dulu. Podcast Unboxing ini penuh disponsori oleh Universitas Ciputra Jakarta. Baiklah Pak Arif, saatnya Pak Arif berkenalan supaya teman-teman yang lagi nonton akhirnya tahu. Dengar-dengar Pak Arif ini jago di bidang musik loh. Yuk. Halo, perkenalkan saya Arif, saya salah satu dosen dari Universitas Ciputra Jakarta dan juga praktisi di industri musik Indonesia. Saya sendiri berkecimpung di dunia musik Indonesia sejak tahun 2004, saat itu bergabung di backstage Akademi Fantasi Indosiar, sempat di Indonesian Idol dan beberapa showbiz di pertelevisian Indonesia. Dan sempat bergabung dengan salah satu label musik terbesar di Indonesia. Demikian Pak Mo. Waduh, luar biasa Pak Arif ya. Hari ini kita akan membahas seputar transformasi musik ya, terutama di Indonesia Pak ya. Kalau kita boleh bahas sesuai dengan judul yang kalian sudah klik barusan, judulnya ini tentang MTV to TikTok. Bagaimana Bagaimana transformasi musik dari era zaman dulu sampai ke zaman 2026 saat ini. Kita tarik belakang nih Pak Arif ke zaman eranya Titiek Puspa ya, musisi kita legendaris juga, zamannya Chrisye hingga zamannya Koes Plus. Sampai dengan zamannya Tensi Pak 2026 ya. Lagunya ini kalau kita bilang versi lagu-lagu dulu itu enak banget. Terus lagu sekarang saya nggak berani ngomong nggak enak. Saya nggak berani ngomong yang enggak. Tapi kenapa nggak berani? Karena fans dan juga orang yang dengerin ternyata juga berjuta-juta. Berarti itu betul, artinya enak. Nah, yang kita bahas tentang transformasi ini Pak, yang pertama itu kita membahas kalau dari saya, kacamata saya sebagai dosen desain komunikasi visual, kita bahasnya dari visual. Visual itu kalau saya ngelihat musik-musik yang ada di TikTok atau sosial media yang sekarang ini, yang penting visualnya tuh keren, pasti saya akan tonton tuh Pak. Kalau zamannya zaman musik tanpa video, kalau mungkin era-era tahun 90-an itu, mungkin ngelihat video awal-awal, ngelihat musik itu yang penting intro, atau mungkin maksimal di 1 menit pertama enak atau enggak kayak gitu. Nah, mungkin Pak Arif bisa mencoba untuk kita diskusi ya. Yeah. Sebenarnya bagaimana musik dari yang dulu ke sekarang, transformasi yang terlihat itu seperti apa Pak? Oke. Untuk transformasi musik sendiri itu tergantung point of view-nya seperti apa ya. POV kalau istilah Gen Z zaman sekarang. Kalau dari bentuk fisik, awalnya ada semacam alat, itu besarnya seperti ini Pak. Jadi namanya gramafon. Jadi gramafon mungkin Gen Z tidak terlalu familiar dengan alat musik ini. Kemudian berkembang dengan piringan hitam. Setahu saya era-era musik Indonesia ada Elia Kadam saat itu, kemudian Lilis Suryani, Titiek Puspa, awal-awal mungkin tahun 50-an sampai tahun 60-an itu sangat erat hubungannya musik dan piringan hitam. Kemudian bertransformasi lagi dengan ditemukannya pita kaset. Jadi mungkin kalau ada meme ya zaman sekarang, apa hubungannya pensil dan kaset gitu loh. Anak-anak sekarang nggak tahu tuh hubungannya apa-apa. Kan biasanya kalau kita pasang kaset itu di tape recorder, itu kadang-kadang pitanya kusut. Nah, pensil atau bolpen inilah yang bisa mengatasi problem solvingnya itu solvingnya di pensil ini untuk menormalkan kembali pita kasetnya. Seperti itu sih Pak. Jadi itu sekitar range tahun 70-an, tahun 80-an, hitsnya pita kaset, sampai salah satu perusahaan pita kaset namanya BASF. Ya, BAS. BAS. Nah, itu terkenal. Bulat gitu ya logonya ya. Itu memberikan
penganugerahan penghargaan kepada penjualan kaset terbanyak Pak zaman itu. Berapa kopi gitu ya? Biasanya kalau nggak salah platinum itu dapatnya 100.000 kopi, kemudian double platinum 200.000 kopi. Zaman-zaman itu pemenangnya itu rata-rata biasanya Jamal Mirdad tahun 80-an, kemudian di sana ada Sheila on 7 tahun 2000 Sheila on 7, Padi, kemudian kalau nggak salah Dewa pun sendiri meraih beberapa penghargaan untuk penjualan terbanyak dari kaset itu. Kemudian berkembang lagi gitu di tahun 2000-an sampai 2010 itu berupa CD Pak. Jadi berupa CD audio maupun VCD, dan itu terjadi semacam pembajakan di sana. Kita berbicara tentang transformasi musik Indonesia. Ada sisi gelapnya juga yang mungkin akan kita bahas di next podcast kita. Harusnya. Dan terakhir berkembang ke musik streaming Pak, gitu loh. Di era beberapa tahun terakhir ini musik streaming boom, dan musik-musik dengan physical seperti CD, kaset itu udah mulai ditinggalkan, dan sepertinya sekarang menjadi barang yang langka ya ditemukan di pasaran. Dan banyak orang memakai punya hobi koleksi ya. Betul. Koleksi kaset, koleksi CD gitu ya. Meskipun mungkin suaranya itu lebih enak yang streaming, karena yang streaming sudah yang full audio file, full HD, dan mungkin itu dari POV dari physically untuk audionya. Kemudian kita berbicara tentang video Pak. Nah, untuk video musik sendiri itu pun berkembang. Dari awalnya mungkin kita dengar cuma dari radio atau kemudian dari televisi dengan standar broadcast Aneka Ria Safari kalau tahun 80-an. Mungkin generasi Gen X atau milenial sendiri mungkin masih melihat. Kemudian berkembang menjadi video musik yang mungkin dibuat dengan mungkin Pak Mo lebih banyak bisa memberikan analisa dari berkembangnya video musik itu sendiri Pak. Dengan mungkin perkembangan teknologi gitu kan. Dengan perkembangan audio visual yang ada, dibuatlah video klip yang mungkin bisa menjadi daya tarik lagu itu sendiri, dan bisa membuat lagu itu sendiri lebih disukai dan lebih laku di masyarakat, seperti itu Pak. Akhirnya kita bisa mendengarkan dan kita bisa mencoba untuk membuat kotak tersendiri tentang transformasi musik yang awalnya itu dari gramofon atau piringan hitam, sampai dengan kita ngomongnya itu radio, kaset, sampai dengan CD, file-file yang harus di-download menjadi MP3, terus lalu jadi CD, lalu sampai akhirnya sekarang transformasi akhir saat ini adalah streaming music ya. Kalau kita udah membahas gitu, saya kepikiran transformasinya itu di bagian musik ini adalah musisinya nih Pak. Artinya begini, kenapa saya tadi bilang bahwa musisi zaman dulu itu memikirkan chord gitu kan, chordnya apa, bagaimana supaya C, D, E, A minor, G7 dan lain sebagainya itu jadi sebuah racikan yang enak atau ear catchy yang akhirnya menjadi boom, semua orang mau mendengarkan. Yang saya pikirkan adalah apakah musisi di 2026 ini malah mikirinnya itu storyboard, malah mikirinnya itu apa yang bisa mudah dengan cepat algoritma supaya viral. Apakah jadi kayak musiknya itu akhirnya jadi nggak kayak musik gitu. Artinya karena saya adalah gen termasuk milenial dan X, kayak saya separuh-separuh ya, bisa milenial bisa X. Nah itu mikirnya adalah nggak lagi, kalau zaman sekarang ini nggak lagi musik itu diracik musik yang murni, tapi kita ngeraciknya itu dari teknologi sampai teknologi sosial media, sampai kita harus melihat ini gimana nih tentang supaya mencapai viewer sekian dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya ini Pak Arief, kalau Pak Arief mengamati ya dari POV musisi, apakah kemungkinan musisi itu juga memikirkan hal itu, atau mereka tetap fokus yang penting membuat musik yang baik, perkara viral itu bonus?
Ini ada beberapa beberapa VOV lagi ya kalau saya bahas mengenai hal ini, karena pencipta lagu itu pun sendiri itu nggak sendiri Pak. Di belakang itu ada produser, kemudian di belakang juga mungkin ada arranger, kemudian ada penyanyi, dan mereka tuh berkolaborasi untuk memikirkan gimana strategi lagu ini bisa naik atau bisa booming atau bisa viral gitu. Nah, beberapa pencipta lagu itu memang tugasnya mencari atau menciptakan lagu yang terbaik atau lagu yang kira-kira pas untuk penyanyi X gitu. Kemudian arranger itu tugasnya gimana menciptakan musik ini lagu ini diberikan sentuhan musik yang bisa menjadi lebih oke gitu Pak. Nah kemudian terus tugas penyanyi gimana menyanyikan lagu ini dengan interpretasinya dia sehingga lagu ini bisa makin baik juga gitu kan. Tugas produser gimana bisa memikirkan strategi marketing dari lagu ini. Jadi semuanya punya tugas masing-masing. Saya ada satu contoh sih, misalnya lagu yang dari Ivan Seventeen mungkin tahu. Itu lagunya bercerita tentang ya semacam lagu melankolis lah. Dia mencoba trial. Dia tidak membuat video klip dulu Pak. Dia hanya membuat satu semacam video lirik, tapi menggunakan angle-nya dia lagi menulis duduk menulis di sebuah bangku. Dia mencoba trial lagunya dan itu belum menggunakan sentuhan video klip yang baik gitu kan. Itu hanya waktu mungkin sekitar 1 bulan lebih ya. Views untuk YouTube-nya sendiri untuk mencapai 50 juta viewer Pak. Jadi itu strateginya dia gitu kan. Begitu sudah selesai mencapai target 50 juta viewer YouTube, dia baru membuat video klip. Dan sepertinya akan booming lagi gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita membahas seperti itu memang kita harus menganalisa banyak POV dan mungkin kita nggak bisa memastikan mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang harus kalian lakukan atau yang mana yang tidak boleh kalian lakukan, karena memang dunia musik itu sebuah dunia yang kayak kalau saya bilang itu tanpa ujung Mbak, tanpa ujung. Jadi kayak apapun yang ada di dalamnya ya kalian bisa berenang-renang dan kalian bisa bersenang-senang, pun kalian juga bisa menikmati yang ingin kalian nikmati di dalamnya. Betul. Baiklah, buat teman-teman yang mungkin ada punya pemikiran, pertanyaan, langsung aja sebelumnya kalian harus like, follow, and subscribe channel podcast unboxing ini. Dan pasti setelah itu kalian boleh bertanya-tanya langsung aja di dalam kolom komentar, karena yang serial video yang ini khusus kalau kalian bertanya langsung dijawab oleh Pak Arifnya. Jadi jangan khawatir, semua informasi pertanyaan akan kita teman-teman admin dari podcast unboxing yang akan menyampaikan ke Pak Arif. Baiklah, karena kita sudah sampai di penghujung video nih Pak Arif, kita sudah harus masuk ke dalam sesi quotes of the day atau kata-kata hari ini. Pak Arif, apakah sudah siap? Siap. Oke, Pak Arif, kata-kata hari ini silakan. Saya sebenarnya punya 2 ya untuk quote hari ini. Yang pertama, musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, daya terbang pada imajinasi, serta pesona dan keceriaan pada kehidupan. Itu saya nyontek dari Plato, filosofi Yunani yang murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Kemudian yang kedua, musik mengungkapkan sesuatu yang tidak dapat dikatakan tetapi tidak mungkin untuk didiamkan. Itu dari Victor Hugo, penyair dan penulis Prancis pada abad ke-19. Finally, luar biasa. Terima kasih insight-nya Pak Arif untuk di podcast unboxing kali ini. Sampai dari awal kita bahas masalah piringan hitam sampai dengan short form audio video TikTok, semuanya memang bertransformasi, berkembang untuk menjadi lebih baik. Dan pastikan kalian semua jangan sampai kelewatan kalau udah nonton yang seri ini, langsung nonton ke seri video podcast unboxing berikutnya. Buat teman-teman, kalau misalnya kalian sudah bosan, jangan lupa tetap nonton, karena kalau kalian tonton terus, bosannya hilang. Tetap nonton terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.